Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik, Baik, Pak. Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Dipersilahkan ketua kelas. Baik, mari teman-teman semuanya kita mengawali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Raditu billahi billahi robba robba wa wa bil bil islami islami dina wa bi wa bi Muhammadin Muhammadin nabiyya wa nabiyya wa rasula. rasulah Rabbi zidni ilma. Rabbi warzuqni fahma. Amin. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam bab 1, yakni sejarah Islam di Indonesia. Namun sebelum pelajaran dimulai, sebaiknya kita memulai pelajaran ini dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya untuk memupuk nasionalisme kita untuk lebih mencintai negara Indonesia ini. Dimohon kepada para siswa untuk berdiri terlebih dahulu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Akan masuk kepada pembelajaran kali ini, yang mana tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, setelah siswa mendengarkan penjelasan dari guru dapat mengingat jalur penyebaran Islam yang ada di Indonesia dengan runut. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memahami penyebaran Islam di Indonesia dengan benar, tidak salah. Yang selanjutnya adalah setelah menyimak materi, peserta didik dapat memahami kewajiban berdakwah dengan cara santun untuk setiap muslim dengan benar. Kemudian yang terakhir adalah siswa dapat mengingat jalur penyebaran Islam di Indonesia dengan runut. Namun dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita ketahui ini, maka kita akan berdiskusi, membentuk kelompok yang nanti kelompoknya akan diatur secara acak. Yang pertama, siswa membentuk kelompok kecil secara heterogen, acak. Jadi tidak memilih teman yang pintar dengan yang pintar begitu. Terus siswa mendiskusikan materi untuk saling menghargai pendapat teman dan harus saling menghargai pendapat teman di dalam diskusinya. Nanti Bapak yang akan memandu. Terus pajang hasil diskusinya di meja atau ditempelkan di dinding. Nah, ini nanti sekalian dipresentasikan. Nah, ini setiap kelompok bergeser searah jarum jam untuk menilai hasil kelompok lain dari segi ketepatan jawaban, banyaknya kelengkapan dan contoh dan kejujuran pendapat. Selanjutnya, nah ini siswa akan mempresentasikan hasil diskusi. Selanjutnya, beri penghargaan pada kelompok yang baik. Apa yang akan kita diskusikan? Nah, yang akan kita diskusikan adalah ini. Pada minggu yang lalu, Bapak sudah membahas tentang ini yang nomor 5. Sengaja ini yang nomor 5 dibahas terlebih dahulu, karena ini bagian Bapak ini yang menjelaskan. Bagian anak-anak, bagian siswa adalah membahas dari 4 persoalan ini. Kondisi sosial dan budaya, kondisi agama dan kepercayaan, kondisi perekonomian, kondisi sosial politik. Nah, para siswa ini bagian untuk menjelaskan atau mendiskusikan sekaligus nanti mempresentasikan hasil diskusinya di 4 persoalan ini. Silahkan
Anak-anak sekarang mencari kelompoknya masing-masing. Gimana? Sudah selesai anak-anak dengan diskusinya? Sudah Pak. selesai? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah selesai, ini kelompok 1 bagiannya siapa ini kelompok 1? Sudah. Ketuanya siapa kelompok 1? Saya, Pak. Bagiannya Mbak Ana ya. Saya, Pak. Kelompok 2 bagian siapa? Kelompok 2? Saya, Pak. Bagian Mas Torik ini sebagai ketuanya. Silahkan kelompok 1 terlebih dahulu untuk maju ke depan kelas mendiskusikan 2 persoalan sekaligus. Nah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang kondisi sosial budaya, kondisi agama atau kepercayaan. Kondisi sosial budaya penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang masing-masing daerahnya mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa beragam. Berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Keanekaragaman atau pluralitas tersebut merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Kondisi agama atau kepercayaan. Sebelum Islam datang, masyarakat Jawa menganut agama Buddha dan Hindu. Kepercayaan masyarakat pada saat sebelum datangnya Islam ke Indonesia adalah kepercayaan terhadap adanya dewa-dewa. Masyarakat Nusantara sebelum datangnya Islam merupakan masyarakat majemuk. Kontak antara agama dengan agama dan antara agama dengan kepercayaan yang telah ada sebelumnya mengakibatkan terjadinya saling mempengaruhi. Sekian hasil diskusi dari kelompok 1. Terima kasih. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Terima kasih kepada Mbak Ana. Mungkin dari kelompok 2 mau menanggapi atau mau bertanya, dipersilahkan. Saya, Pak, tanya, Pak. Ya, untuk kelompok silahkan 1. Mas Torik. Pertanyaannya untuk kelompok 1. Sebelum beberapa agama masuk ke Indonesia, nenek moyang kita, bangsa Indonesia, mempercayai bahwa tiap-tiap benda mempunyai kekuatan gaib. Seperti contoh pohon, beringin yang besar. Mereka percaya bahwa pohon tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa. Kepercayaan mereka ini disebut. Silahkan, siapa kelompok 1 yang mau menjawab? Saya, Pak. Ya, Mbak monggo. Erlin, Mbak. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, Nusantara, nenek moyang kita memiliki kepercayaan kepada kekuatan gaib dari sebuah benda yang disebut dinamisme. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Erlin. Terima kasih ini kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya silahkan ke kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan kelas. Saya yang maju. Ya, monggo Mas Torik. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kondisi ekonomi dan sosial sebelum Islam datang. Yang pertama, penduduk Indonesia sebelum Islam memiliki berbagai mata pencaharian, diantaranya ada yang berdagang, bercocok tanam, berternak, serta berlayar atau menjadi nelayan. Penduduk yang mayoritas bercocok tanam, terutama yang tinggal di daerah pedalaman. Adapun yang di daerah pesisir, rata-rata menekuni profesi sebagai nelayan atau berdagang. Dan Indonesia yang terletak di daerah tropis dan mengalami hujan lebat dan sinar matahari hampir sepanjang waktu yang merupakan elemen penting untuk bercocok tanam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kondisi sosial politik. Sebelum Islam datang ke Indonesia abad ke-7 sampai abad ke-12, Sriwijaya mengalami masa kejayaan, baik dalam bidang politik,
sosial maupun ekonomi. Kejayaan yang dialami Sriwijaya ini sangat ditentukan oleh letak wilayahnya sebagai kerajaan maritim, dan hal ini Sriwijaya merupakan bagian dari jalur perdagangan internasional. Demikian presentasi dari kelompok 2 terkait dengan kondisi ekonomi dan sosial politik. Terima kasih kepada Mas Torik. Kasih tepuk tangan dulu untuk Mas Torik. Mungkin dari kelompok 1 mau menanggapi, dipersilahkan. Siapa yang mau bertanya? Pak. Ya, monggo Mbak Ana. Sebelum beberapa agama masuk ke Indonesia, nenek moyang kita, bangsa Indonesia, mempercayai bahwa tiap-tiap benda mempunyai kekuatan gaib. Sebagai contoh, pohon beringin yang besar, mereka percaya bahwa pohon tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa dari pohon-pohon yang lain. Kepercayaan mereka itu disebut apa? Silakan, siapa yang mau menjawab? Ya, Pak. Ya, monggo, Mas Torik, monggo. Ya, terima kasih pertanyaannya buat kelompok kami. Untuk jawabannya itu disebut dinamisme, karena percaya kepada kekuatan atau percaya kepada hal-hal yang gaib dari benda-benda, Pak. Terima kasih kepada Mas Torik yang sudah menjawab. Kasih tepuk tangan buat kedua kelompok ini. Terima kasih. Nah, karena sudah selesai diskusinya, maka sudah saatnya Bapak yang menyimpulkan. Yang pertama, kesimpulannya, ini didengarkan nih baik-baik untuk kesimpulannya. Yang pertama, kondisi masyarakat Islam sebelum masyarakat Indonesia sebelum Islam. Yang pertama, mata pencaharian yang mempunyai nilai ekonomi seperti berdagang tadi yang sudah dijelaskan, berdagang, nelayan, bertani, begitu, memiliki nilai ekonomis. Terus yang kedua adalah kaya akan sumber daya alam, karena Indonesia ini memiliki rempah-rempah yang cukup banyak, sehingga banyak tuh dari dulu para orang-orang luar ingin menguasai sumber daya alam yang cukup banyak seperti rempah-rempah dan semacamnya. Terus yang kedua, beraneka ragam seni. Nah, ini beraneka ragam seni seperti seni orang Madura dengan Jawa itu seninya berbeda, yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Banyak bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki seni dan kebudayaan seperti yang ada di Indonesia. Itu kalau di Amerika itu tidak ada hadroh, di sini ada hadroh. Terus yang selanjutnya adalah terdiri atas berbagai suku bangsa. Nah, ini orang Papua, orang Jawa, Sumatera, dan lain sebagainya. Berbagai macam suku yang ada di Indonesia. Ini merupakan satu keindahan yang ada di negara kita. Sudah ada pemerintah berupa kerajaan-kerajaan Indonesia pada waktu itu, seperti Sriwijaya yang sudah dijelaskan tadi sama kelompok berapa itu, kelompok 1 atau kelompok 2 begitu. Terus yang terakhir adalah masyarakat Indonesia sudah menganut agama atau kepercayaan seperti animisme dan dinamisme, percaya kepada roh atau benda-benda yang dianggap gaib, seperti keris begitu. Terus selanjutnya secara garis besar Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, tasawuf, serta seni dan budaya. Nah, ini yang akan kita bahas pada minggu yang akan datang. Jadi Islam seperti apa, caranya masuk ke Indonesia seperti apa. Nah, ini yang akan kita bahas minggu depan. Bisa dipahami ya anak-anak? Bisa, Pak. Nah, ini disiapkan materinya, nanti kita akan diskusi seperti ini, membentuk kelompok secara heterogen lagi. Ini yang akan kita bahas minggu depan. Seperti apa, melalui apa penyebaran Islam di Indonesia. Demikian, saya rasa sudah cukup ya pembelajaran SKI pada hari ini. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.